Di halaman 30 ini menarik banget loh, saya baca di sini. Dia memberikan fakta yang tidak diberikan oleh sumber-sumber lain mungkin ya. Apa Ini tuh, mungkin sumbernya memang dari keluarga dia langsung. Dia ceritakan bahwa ketika Rodrigo itu mau melawan Tariq bin Ziyad, gitu ya, di halaman 30 nih. Berarti ayahnya dan paman-pamannya, artinya keturunan raja yang digulingkan, anak-anaknya, itu kan ada di tentaranya Rodrigo mau tidak mau. Itu sengaja bergabung untuk kemudian membelot ke Tariq bin Ziyad. Iya. Jadi kayak mata-mata gitu Ustaz ya? Ya kan memang dari awal, makanya saya katakan bahwa Julian dengan mereka nggak ada hubungan lah ya. Pasti Ustaz ya. Nah, dan kemudian gerakan ini memang gerakan yang sudah diukur oleh mereka gitu. Artinya mereka memberikan ruang. Artinya secara analisa memang ini bisa memberikan gambaran bagaimana Tariq bin Ziyad, Musa bin Nasir itu bisa cepat masuk ke wilayah-wilayah itu, karena memang ada informasi juga dari dalam. Jelas loh kalau itu mah pasti kalau informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi di Sirah TV, channel yang menyajikan berbagai macam materi yang menarik seputar sirah nabawiyah dan sejarah peradaban Islam. Hari ini insya Allah kita akan kembali ngobrol-ngobrol lagi seputar sejarah peradaban Islam dan lain-lain yang tentunya akan dibersamai oleh guru kita yang selalu kita tunggu-tunggu. Kita sapa terlebih dahulu Ustadz Asep Sobari. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat ya Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah. Sehat lah selalu. Selalu terlihat cerah. Wah. Selalu terlihat apa namanya? Alhamdulillah, nyenengin orang kan kalau gitu. Oh gitu Ustadz ya. Memang harus kelihatan selalu cerah gitu Ustadz ya. Alhamdulillah. Hari ini Ustadz kita pengen ngobrol-ngobrol. Ya ngobrol-ngobrol kan berarti santai ya Ustadz ya. Santai aja lah. Ya. Kita pengen ngobrol, kali ini kita mau temanya seputar literasi Ustadz. Oke. Dan tentunya literatur. Seputar literatur. Kita pengen literaturnya, karena ini kita mau ada webinar tentang The Fall of Andalus. Granada. The Fall of Granada. Tepatnya. Kejatuhan Granadanya. Berarti kita suasananya ini suasana Andalus Granada ya. Gitu Sat ya. Ada literatur apa Sat yang berkaitan dengan Andalus atau Granada Sat? Kalau ditanya ada, ya banyak yang ada. Banyak. Kalau banyak tuh artinya wah bisa panjang banget Sat. Jadi kita di perpustakaan kecil kita, mini kita, memang ada satu khusus bagian tentang Andalus ya. Oh gitu Sat. Artinya hampir setengah rak sendiri tentang Andalus gitu ya. Hanya dari berbagai masa di Andalus, dan bahkan setelah masa Andalus kan ada yang nulis tentang Andalus, Ibni Idari dan lain sebagainya. Oh gitu. Dan ini boleh dikunjungi Ustadz kalau mungkin ada yang mau baca-baca gitu Ustadz. Ya boleh baca, tidak boleh bawa. Boleh baca nggak boleh bawa Ustadz ya. Iyalah. Karena memang kayak boneka cantik dari India gitu. Iya, terkadang tuh punya buku itu kita merasanya kan ini kayak apa ya, mungkin lebih berharga daripada emas gitu Ustadz. Oh susah, iya emas bisa dibeli di tukang emas gitu. Buku kalau kalinya hilang nyarinya susah. Nah itu dia. Belum tentu ketemu. Benar. Dan terkadang ketemunya aja susah banget ya Ustadz ya. Susah. Betul. Oke. Ada literatur apa Ustadz seputar Andalus yang menarik untuk dibahas? Banyak yang menarik, tapi salah satunya ini yang ingin kita bahas hari ini insyaallah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'd. Ada buku kecil tapi menarik sekali dari berbagai sisinya buku ini. Kecil cabai rawit ini berarti. Cabai rawit kalau pedasnya. Jadi judulnya Tarikh Iftitah Al-Andalus. Jadi sejarah Islam masuk ke Andalus. Berarti memang ini di periode awal saat. Iya dong. Jadi katakanlah kalau pakai istilah Dr. Hussein Mu'nis itu Fajrul Andalus, fajarnya Andalus gitu lah. Ya artinya kalau fajar itu kan permulaan ya. Dari 800 tahun itu kan ada permulaannya. Nah, ini tarikh Iftitah Al-Andalus. Jadi bagaimana Islam masuk ke Andalus atau
bagaimana Andalus tercerahkan oleh Islam. Kan itu istilahnya. Oke. Nah, Ini menarik, Sat. Ini berarti kan kalau kita berbicara tentang literatur, apalagi tadi sudah di-spill judulnya, Sat, ya, Tarikh Iftitah Al-Andalus. Ini bakal banyak pertanyaan. Oh, Penulisnya siapa? Kontennya apa? Tapi kita mau mulai dulu. Kenapa kok judulnya Tarikh Iftitah Andalus, Sat? ada beberapa buku yang mirip sebenarnya dengan ini gitu ya, yang klasik-klasik lah. Ini kan termasuk yang klasik gitu ya. Yang menariknya salah satunya karena memang ditulis sangat tua, penulisnya sangat tua gitu ya. Artinya penulisnya di abad ke 4 Hijriah wafatnya. Dia hidup dari sejak abad ke-3 Hijriah, panjang umurnya. Mungkin kisaran 80-an sampai 100 tahun. Artinya saksi dari perjalanan Andalus di kan Andalus itu kan Islam masuk Andalus kan di akhir abad pertama. Di akhir abad pertama. Ya, di tahun 90-an kan. Iya. Hijriah maksud saya. Kalau Masih kan awal abad 8, tahun 711. Iya. Nah, jadi kalau Hijriah itu kan di akhir abad pertama, gitu kan. Ini yang menulis ini hidup di di abad ketiga, 200 sekian gitu. Ya, artinya belum jauh banget ya. Belum jauh. Apalagi kalau dihitung dibandingkan dengan usia umat Islam di Andalus. Iya, itu dia. Makanya kan panjang. ini masih sangat awal kan. Jadi itu sisi menarik gitu ya. Kemudian sosok penulisnya gitu loh. Sangat menarik gitu ya. Sebenarnya kalau kita baca tentang sejarah masuk Islam ke Andalus kan lebih kurang tema ini banyak yang nulis. Oh, gitu. Sampai belakangan apalagi kan. Kan yang menulis Andalus nggak mungkin dong melewatkan sisi ini kan. Iya. Mungkin dia melewatkan sisi yang di tengah, yang di mana gitu. Itu bisa kelewat. Tapi kalau yang di awal kan nggak mungkin tuh. Karena memang awal. Iya, bagaimana Tharik bin Ziyad, Musa bin Nusair masuk ke Andalus itu udah banyak pasti yang nulis. Pasti semua yang menulis sejarah Andalus lengkap ya pasti akan nulis ini. Cuma apa yang membedakan ya buku ini dari yang lain-lain? Iya, oke. Nah, itu kan yang menarik di situ. Yang pertama tadi bahwa penulisnya itu adalah saksi hidup periode awal Andalus kan. Saksi hidup. Iya, saksi hidup karena ini masih di masa Bani Umayyah. Masih di Bani Umayyah. Bani Umayyah itu kan kurang lebih 200 tahun lah ya, 200 tahun. Dari 90 ke 300, ya hampir 90-an juga ya totalnya ya. Oke. Ya taruhlah berarti 200 tahun ya kan. 2 kali lipat dari Bani Umayyah yang di Damaskus. Oh gitu, Zat. Loh kan 90 tahun aja. Iya benar juga. Iya, dari tahun 40 sampai tahun 133. Ya. Kan yang di Damaskus kan. Itu cuma 90 tahun. Nah, di Andalus malah mereka 200 tahun. Justru ya, Zat. Justru lebih lama. Kan gitu. Nah, kemudian si penulis ini dia mengalami masa 2 periode transisi dari Bani Umayyah ketika masih imarah, amir, sampai ke khilafah. Oh. Mengalami transisi ini. Transisi imarah ke khilafah. Kan selama Bani Umayyah berdiri di Andalus gitu ya. Dari sejak dikukuhkan oleh Abdurrahman Ad-Dakhil kan. Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisham bin Abdul Malik bin Marwan. Sejak itu kan mereka tidak pernah mengklaim menjadi khalifah. Tidak pernah mengklaim jadi khalifah. Iya. Mereka selalu amir, enggak pernah Amirul Mukminin. Emang bedanya apa? Beda. Mereka tahu lah, artinya itu menunjukkan pemahaman yang cukup baik terhadap persoalan fikih dan siasah sekaligus. Gitu ya. Kan jelas dalam Islam tidak boleh ada 2 khalifah sekaligus kan? Idealnya. Iya, dasarnya kan itu kan. Dasarnya. Iya. Artinya idealnya dasarnya itu kan. Artinya ketika Andalus berdiri, Bani Umayyah di Andalus berdiri, sementara kan jelas di Damaskus sudah hilang kan. Iya. Artinya direbut oleh Abbasiyah intinya kan ya. Iya. Artinya Abbasiyah kan otomatis menobatkan diri sebagai Amirul Mukminin, khalifah kan. Itu kan dalam hal ini kita tidak bicara masalah idealismenya, tapi pemahaman fikih mereka dan fikih siasah akan sangat merugikan secara politik dong. Kalau mereka kemudian juga menyebut Amirul Mukminin di Andalus. Gak akan sebodoh itu secara politik. Gitu loh. Ya karena kan akan mudah dilabrak. Artinya akan ada sentimen yang akan mudah dibangun oleh Abbasiyah bahwa ini adalah memang legal untuk dihabisi gitu. Secara fikih kan. Iya.
Jadi memang ya bener-bener ini Zat ya. Tadi fikihnya itu sangat kuat Zat ya. Jalan kan main kan sebenarnya. Kita tidak bicara soal idealnya gitu loh. Iya. Tapi itu kan jelas. Itu dibangun di atas pandangan fikih yang kuat gitu. Iya. Karena mereka tidak mau jadi isu politik kan. Iya. Artinya Abbasiyah kan memang tidak sanggup untuk sampai ke Andalus kan. Jangankan ke Andalus. Maroko aja nggak bisa. Abbasiyah nggak pernah nyentuh Maroko. Nggak pernah nyentuh. Nggak pernah. Dalam arti nggak pernah menguasai secara administrasi. Enggak. Kan di Maroko berdiri ada Idrisi. Itu keturunan Hasan. Iya. Kan gitu. Hasan Nusanna itu. Nah, karena mereka atau Abbasiyah hanya sampai ke Tunis. Sampai Tunis saja. Ke Tunis gitu. Itu pun sifatnya lebih ke kemitraan dengan Bani Aghlab kan, Aghlibah. Tidak sampai kemudian betul-betul memang di bawah mereka. Artinya hanya ya Bani Aghlab mengakuilah secara formal bahwa Baghdad itu Amirul Mukminin gitu aja. Disebut dalam khutbah gitu. Tapi sebenarnya secara pemerintahan atau otonom sebenarnya. Dari situ kan kemudian ceritanya Sisilia ditaklukkan oleh kaum muslimin kan dari situ, dari Bani Aghlab. Oke. Maroko nggak pernah kesentuh secara administrasi. Kayaknya berdirilah Adarisa di situ, Daulah Idrisiyah. Nah sementara di Andalus apalagi semakin jauh, Daulah Bani Umayyah. Jadi sebenarnya saat itu ada Abbasiyah secara umum, ada Idrisiyah, Daulah Idrisiyah atau Adarisa, kemudian ada Bani Umayyah di Andalus. Nah dalam satu waktu itu. Dalam satu waktu lah. Makanya dunia Islam tuh nggak pernah betul-betul di bawah satu payung khilafah kecuali 100 tahun pertama aja kok. Itu berarti gimana tuh yang biasanya begitu? Biasanya apa? Ya itu fakta sejarah yang harus kita akui. Ya artinya kalau ada yang mau menggembor-gemborkan, belajarlah sejarah baik-baik. Intinya sih gitu. Nah, tapi di sini baik itu di Maroko Adarisa ataupun di Andalus nggak pernah nyebut Amirul Mukminin karena mereka tahu ini akan dieksploitasi dengan mudah oleh secara politik ya. Dan berdasarkan pertimbangan fikih gitu untuk kemudian lawan-lawan politik baik itu di Andalus ataupun di Maroko akan mendapatkan legitimasi syar'i gitu loh untuk menghabisi mereka kan. Maka mereka nggak menggunakan itu, selalu amir. Apalagi kemudian kan ya kalau artinya masuk ke Spanyol, ke Eropa itu kan mereka dihadapkan banyak sekali. Prioritas ini ada ladang yang sangat besar untuk mendapatkan pahala gitu setia. Ya iya. Menyebarkan risalah. Iya jelas itu terbukti banget lah kalau itu faktanya kuat banget gitu. Bahwa di luar persoalan hiruk pikuk politiknya gitu. Dakwah tuh betul-betul terjadi. Dan salah satu hasilnya ini penulis buku ini. Salah satu hasilnya. Karena ini penulisnya adalah Ibnul Qutiyah. Ibnul Qutiyah. Kalau di bahasa Indonesiain itu apa Zat? Putra atau keturunan bisa jadi katanya gitu sih ya. Nggak mesti putra dalam arti langsung putra gitu ya. Tapi kan biasa begitu ya. Kalau kita nyebut putra Betawi kan bukan berarti bapaknya Betawi kan. Kan gitu kan. Ya, Ibnul Qutiyah itu kan Qutiyah perempuan tuh. Jadi putra atau keturunan wanita dari Gotik. Wanita Visigot. Ya. Wah ini menarik Sat ya. Untuk kita mengetahui terlebih dahulu Qutiyah ini siapa Sat? Gotik atau Visigot itu penguasa Andalus sebelum Islam. Penguasa Andalus sebelum Islam. Nah berarti ini ada kaitannya, ada kolerasinya sama yang kemarin saat kita sempat ngobrolin masalah emang umat Islam mengerampas Spanyol gitu kan. Sehingga ada gerakan Reconquista gitu. Di buku ini jadi sangat menarik di situ. Kita akan dapatkan konfirmasi itu bahwa kaum muslimin itu nggak pernah ngerebut dalam arti mencuri gitu istilahnya. Enggak. Atau justru ada yang mencuri, yang mencuri ada sebenarnya tapi bukan umat Islam. Nah itu dia. Jadi nanti itu panjang jadinya nih. Oke. Jadi Ibnul Qutiyah itu putra atau keturunan wanita Visigot. Artinya penulis buku ini memang moyangnya itu adalah orang Gotik asli. Berarti orang Nasrani.
Iya dong. Gimana? Sebelum ada Islam masuk kan otomatis semuanya Katolik kan itu. Iya. Visigoth itu Katolik. Ya Visigoth sendiri kan sebenarnya kan itu dari Jerman lah gitu ya. Dasarnya pecahan dari Jerman. Kemudian mereka berkuasa di bagian selatan termasuk di Spanyol itu. Nah, kalau kita bicara tentang sejarah Islam masuk ke Andalus kan Visigoth itu dari segi politik dan kekuasaan itu kan akan terkait erat dengan sosok Rodrigo. Iya. Gitu loh, Rodrigo. Apa hubungannya dengan Rodrigo, penulis buku ini atau keturunan moyang dari penulis ini? Penulisnya namanya Muhammad sih. Nama aslinya Abu Bakar Muhammad bin Umar. Oh. Itu udah ngumpulin namanya siapa aja iya, itu? Itu ada Muhammad, ada Abu Bakar, ada Umar. Namanya Muhammad, Abu Bakar Muhammad bin Umar. Gitu lah. Iya. Jadi jelas itu udah Islam banget lah kan ya. Artinya dari ujung, tapi nanti ke atasnya baru akan ketemu ke dari pihak istilahnya buyut perempuannya itu Sarah binti Almond binti Ghoshya Gothic gitu lah. Jadi gini, Ibnul Qutiyah ini pertama jangan heran deh ada nama kayak gini ya, Ibnul Qutiyah. Sebenarnya biasa kok gitu dalam Islam gitu. Contohnya ada Muhammad Ibnul Hanafiyah. Siapa tuh, Ustaz? Anaknya Ali. Anaknya Ali. Iya dong, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Iya. Muhammad bin Hanafiyah. Laki-laki anak Ali bin Abi Thalib laki-laki gitu ya. Yang ketiga lah setelah Hasan Hussein. Jadi di keluarga itu Hasan Hussein itu kan udahlah siapa nggak kenal. Nah sekarang orang ketiganya siapa? Muhammad bin Hanafiyah. Kenapa bin Hanafiyah gitu? Ya karena untuk menandai, membedakan bahwa sekalipun dari segi usia dekat dengan Hasan dan Hussein gitu ya, nggak jauh dan masanya juga orang luar biasa, gitu. Anak Ali lah gitu, luar biasa banget gitu loh. Artinya dari segala sisinya layak menjadi orang ya pantas lah untuk menjadi seorang anaknya Ali gitu, sebagaimana Hasan Hussein. Cuman kan takduban kan, bahwa yang ini bukan dari Fatimah. Oh. Tapi dari istri yang lain, dari istri yang berasal dari Bani Hanifah. Oh. Jadi itu. Muhammad Ibn Hanafiyah. Sebagai bentuk takduban beradab. Menarik juga sih. Iya. Ya maksudnya ini biasa gitu loh. Jadi jangan ini jangan-jangan aneh-aneh nggak pernah ada modelnya di dalam Islam. Jangan ngarang itu sebenarnya nggak ada orangnya. Ada. Padahal ada. Ada Ibnul Qutiyah itu. Karena kalau coba Abu Bakar Muhammad bin Umar banyak Muhammad ini namanya kayak gitu kan. Apa yang membedakan ini dari yang lain gitu loh. Ya ini kan keturunan dari wanita berdarah Gotik. Oke. Gitu loh. Sarah binti Almond bin Ghoshya itu. Atau Qutiyah. Nah. Dan ini orang luar biasa. Gitu loh. Artinya Abu Bakar Muhammad bin Umar ini luar biasa banget Ibnul Qutiyah ini. Jadi bukan sekedar berkata ya dia hanya dikenal karena tulisan bukunya ini gitu loh. Gara-gara ada bukunya ini yang ditemukan atas nama Ibnul Qutiyah maka dia jadi terkenal. Enggak memang juga, gitu. Orang terkenal dasarnya. Gitu loh. Jadi sampai disebutkan laqiya aksar syuyukh asri. Waduh. Gitu loh. Bener-bener nggak main-main gitu. Belajarnya itu nggak main-main. Gitu loh. Ini ulama menonjol di era keemasan gitu loh. Keemasannya Andalus. Kan wafatnya tahun 367. Berarti di eranya siapa, Sat? Berarti hidup di dua masa. Di dua masa. Di dua kepemimpinan. Paling tidak di dua kepemimpinan. Atau sebenarnya tiga sih. Cuman ketika dia tumbuh sudah dewasa itu di dua kepemimpinan. Dan itu puncaknya Andalus. Abdurrahman An-Nasir dan Al-Hakam Al-Mustansir. Al-Hakam Al-Mustansir meninggal tahun 365. Ini 367. Gitu loh. Jadi di masa itu dan dia menonjol. Lahir di Cordoba, meninggal di Cordoba, di ibu kota. Jadi di ibu kota menonjol pada masanya. Memang ya orang hebat. Ya jelas itu dia. Ini orang hebat ini. Gitu. Ini orang hebat. Ayahnya itu qadhi, hakim. Dan harus diketahui hakim di Andalus pada masa itu nggak mungkin jadi hakim kecuali memang seorang senior dan sangat dihormati. Dan hakim di Sevilla, Ishbilia.
Menarik nih kalau dengar nama-nama begini. Taunya cuma bola doang biasanya kita. Iya. Ishbili. Jadi ayahnya sendiri adalah hakim. Kalau hakim kan kita tahu lah itu dalam artinya pencapaian intelektual dan pengakuan. Kalau orang sudah jadi hakim itu kan apalagi di masa kemasan. Iya. Itu kan bukan orang sembarangan, nggak mungkin lah. Iya, sudah sampai derajat ijtihad. Iya, intinya ya pengakuan termasuk pengakuan tertinggi dalam sebuah pencapaian akademik intelektual ya jadi hakim Jadi kan. hakim ya. Pada saat itu kan. Gitu. Jadi bukan orang sembarangan nih. Gitu. Bahkan di antara bisa dikatakan kalau Ibnu Khaldun sih lebih mengangkat kalau tidak salah lebih menyebutnya sebagai kolega lah gitu ya, koleganya gitu. Walaupun juga dia ya bisa dikatakan memberi dan menerima lah gitu ya. Gitu. Itu dengan Abu Ali Al-Qali, penulis Al-Amali. Kalau tahu nama-nama ini sih baru akan gimana gitu, tapi kalau nggak tahu sih biasa aja sih. Ya mungkin bisa di Google ya teman-teman yang nggak tahu ini siapa namanya harus di Google gitu biar tahu. Kadang biasanya kita cuma lewat-lewat doang. Ya. Sayangnya di situ, Ustaz. Yang jelas Abu Ali Al-Qali itu datang dari Masyriq ke Andalus di zaman Abdurrahman An-Nasir sekitar tahun 320-an gitu loh. Nah, oleh Abdurrahman An-Nasir sebagai khalifahnya itu, khalifahnya Andalus itu diangkat sebagai murabbi bagi anaknya Al-Hakam Al-Mustansir. Jadi guru dari Al-Hakam Al-Mustansir. Dan Al-Hakam Al-Mustansir itu di zaman ayahnya sudah berperan besar. Dia yang mendesain dia itu sendiri adalah seorang bisa dikatakan ilmunya setara ulama, walaupun kan lebih menonjol sebagai khalifah kan, sebagai pejabat. Tapi kan dia disebutkan punya 400, kalau nggak tahu Gustave Le Bon dia pernah mengatakan 400.000 buku di perpustakaannya. Dan kemudian saya dapatkan catatan bahwa ada yang mengatakan bahwa tidak ada satupun buku yang tidak dibaca oleh dia. Menarik banget ya. Dan bahkan dia ngasih komentar di beberapa bukunya, dan beberapa komentar dari Al-Hakam Mustansir itu masih ada yang mendokumentasikan. Emang masih sempat saya baca buku? Lah itu 400.000 buku dia baca. Dan dia mendesain Az-Zahra, kata Zahra, Madinah Zahra. Gurunya maksudnya Abu Ali Al-Qali. Dan Ibnu Qutiyah itu koleganya. Itu kelas itu maksud saya. Itu maksudnya ke sana lah. Untuk bisa kita dapat gambaran sehebat apa sih. Ya, karena nama-nama ini kan karena jarang muncul, jadi kurang populer gitu ya. Jadi terpaksa saya harus agak jelaskan melebar kanan ke kiri gitu ya. Jadi Ibnu Qutiyah itu di level itu. Dan kemudian dalam masalah lughah, terutama lughah dan bahasa Arab dan artinya berarti bahasa, sastra dan sejarah itu la yushaqu ghubaru wa la yulhaqu sya'uf, katanya gitu keterangannya. Bahasa-bahasanya itu itu kalau tahu takriz ataupun semacam apresiasi terhadap seorang kepakaran seseorang sampai di level begitu kan artinya apa gitu. Ya kalau kita bilang jangan tanya lagi dah. Iya itulah. Kalau jakselnya gimana tuh? Gitu deh. Intinya tanpa tanding lah gitu intinya. Gitu. Nah, jadi Ibnu Qutiyah itu dari segi kepakarannya, penguasaan keilmuannya, kemudian pengakuan dari sekitarnya di masanya, terus kemudian latar belakang keluarganya itu loh. Nah, bahwa itu dia keturunan Gotik itu loh kan. Keturunan Gotik ya. Nah, ini kan jadi menarik ketika seorang keturunan Gotik menulis sejarah bagaimana Islam masuk ke Andalus. Karena saat masuk ke Andalus itu penguasanya itu keluarga dia. Lah kaitannya sama Rodrigo tadi, Sat? Nah, Ibnu Qutiyah itu kan darah Gotiknya itu dari buyut perempuannya lah, gitu. Sarah tadi. Iya. Sarah ini cucu dari Raja Gotik terakhir ceritanya yang dikudeta oleh Rodrigo. Jadi Rodrigo itu sebenarnya bawahan kakeknya Sarah itu. Cuman kemudian yang mengkudeta. Jadilah dia yang jadi raja terakhir. Berarti Rodrigo yang merampas Spanyol. Makanya saya katakan sebenarnya di Spanyol itu apalagi sejak Rodrigo itu berkuasa gitu. Itu baik itu di jajaran grassroots, jangankan grassroots lah gitu loh, jajaran elitnya sendiri kan pecah berarti kan, elit Gotik. Emang nggak suka. Ada yang juga pro Rodrigo otomatis, nggak mungkin nggak kan, dia kan jenderal gitu loh. Ya mungkin kayak Jenderal Franco lah gitu ya, diktatornya gitu. Kalau kayak zaman sekarang?
Yes, jangan Ustaz. Bukan jangan, ngapain juga gitu. Iya. Terus kemudian kan otomatis juga ada yang pro dengan penguasa yang lama dong. Oke. Keluarga Itu Sarah adalah tadi. keluarga Sarah tadi Nah yang kontra dengan Rodrigo itu. iya, termasuk ayahnya itu kan kemudian yang melawan Rodrigo kan. Oh, ayahnya Sarah. Ayahnya Sarah, Almondo itu. Oh. Mungkin Almondo lah gitu ya. Itu kan melawan gitu loh. Cuman Rodrigo ini memang sangat kuat lah gitu ya. Cukup superior. Sangat superior, dominan. Akhirnya kalah semua cuman kan bukan berarti mereka tidak bukan berarti mereka nerima dengan ikhlas gitu. Enggak. Cuman karena tertekan aja, kalah aja gitu. Nah, dan otomatis lah seorang diktator efeknya kan ke bawah, ke grassroots. Nah, akhirnya otomatis lah antara grassroots dengan kemudian yang kontra Rodrigo ini kan pada dasarnya tidak terima dan mereka menunggu momen untuk bisa kemudian menghabisi Rodrigo. Mereka tidak sanggup memang. Nah, disinilah masuknya Julian itu menjadi penting. Jadi Julian itu katakanlah artinya kalau kita bangun alurnya, nggak mungkin Julian sebagai gubernur di Septa nggak punya hubungan dengan pejabat-pejabat lama Gotik kan, gitu, termasuk keluarga raja yang digulingkan kan, kakeknya Sarah ini kan. Nah, kemudian dia sendiri punya persoalan dengan Rodrigo kan gitu. Di sini juga ada disebutkan, cuman di sini Julian nggak disebutkan sebagai ya artinya cuma singkat lah Julian sebagai orang dari luar. Memang dari luar, ada orang dari Septa. Septa kan di daratan Maroko. Iya, sekarang kayak. Tapi sekarang juga Spanyol masih sih. Spanyol. Iya, Septa itu, Ceuta gitu ya. Ceuta. Nah, yang jelas kan yang punya akses ke kaum muslimin kan dia. Ya, Julian itulah yang menghubungkan. Jadi bukan hanya faktor Julian sebenarnya kaum muslimin bisa masuk ke Andalus. Karena di dalam pun juga ada yang kontra Rodrigo dan itu saya yakin satu jaringan dengan Julian. Saling berkaitan memang. Sangat. Makanya kenapa kemudian Musa bin Nusair, Tariq bin Ziyad. Di satu sisi mereka memang penakluk hebat gitu kan. Artinya reputasi militernya jangan ditanya. Apalagi ketika kemudian di dalam mereka didukung oleh unsur-unsur baik itu grassroots ataupun unsur elit yang kontra. Ibnul Qutiyah ini menceritakan keluarganya kan otomatis karena kan dia kan keturunan kan. Dari sudut pandang keluarganya. Di halaman 30 ini menarik banget loh saya baca di sini. Dia memberikan fakta yang tidak diberikan oleh sumber-sumber lain mungkin ya. Ini mungkin sumbernya memang dari keluarga dia langsung gitu ya. Dia ceritakan bahwa ketika Rodrigo itu mau melawan Tariq bin Ziyad gitu ya, di halaman 30 nih. Berarti ayahnya dan paman-pamannya, artinya keturunan raja yang digulingkan, anak-anaknya, itu kan ada di tentaranya Rodrigo mau tidak mau. Nah, itu sengaja bergabung untuk kemudian membelot ke Tariq bin Ziyad. Iya. Jadi kayak mata-mata gitu Ustaz ya? Ya kan memang dari awal makanya saya katakan bahwa Julian dengan mereka nggak ada hubungan lah ya. Pasti Ustaz ya. Nah, dan kemudian gerakan ini memang gerakan yang sudah diukur oleh mereka gitu. Artinya mereka memberikan ruang. Artinya secara analisa memang ini bisa memberikan gambaran bagaimana Tariq bin Ziyad, Musa bin Nusair itu bisa cepat masuk ke wilayah-wilayah itu karena memang ada informasi juga dari dalam. Jelas loh kalau itu mah pasti kalau informasi. Kalau informasi mah kan ya Tariq bin Ziyad sendiri kan tidak mengandalkan informasi dari luar doang dong. Kan ada Tarif bin Malik kan. Yang namanya diabadikan jadi pelabuhan Tarifa itu. Tarif bin Malik itu kan 1 tahun menjelajah wilayah Andalus sebelum Tariq bin Ziyad masuk. 1 tahun tuh ngumpulin informasi, membaca peta dan seterusnya, menghubungi orang-orang. Udah pasti lah itu kerjaan intelijen itu. Nggak mungkin 1 tahun loh. Kadang kita mikirnya kayak tiba-tiba. Itu dia cara berpikir itu yang aneh gitu loh. Seakan-akan kayak mukjizat doang gitu, murni gitu. Lebih canggih orang 1200 tahun yang lalu ketimbang cara berpikir kita hari ini berarti. Bener juga. Iya. Orang jelas ada namanya, ada catatannya. Nah, dan ini yang diberikan oleh Ibnu Qutiyah itu jadi menarik karena itu kan cerita keluarga jadi ya. Jadi ayahnya Sarah itu Almondo dan beberapa saudaranya itu kemudian memberikan informasi kepada Tariq bin Ziyad tentang Rodrigo. Bahasanya begini aja nih, bahasanya bahasa narasi klasik lah gitu ya. Itu kadang biasanya kita baca narasi klasik itu kok nggak
Kayak nggak kerasa gitu Ustaz. Ini ya itu deh kita harus jeli gitu loh. Falamma dakhala Tariq bin Ziyad al-Andalus, ketika Tariq bin Ziyad masuk ke Andalus, ayyamul Walid bin Abdul Malik, di masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik di Damaskus, kata Lodrik ila auladil Malik Aghaitesha. Nah, Lodrik itu dalam literatur klasik kita itu lebih sering disebut Lodrik. Tapi kan kalau dalam lidah mereka Rodrigo. Gitu, Rodrigo. Rodrigo itu ingin memastikan bahwa anak-anak raja yang digulingkannya itu harus di pihak dia, gitu loh. Waqad tara'rau wa raqibul khail gitu kan. Yad'uhum ila munasaratihi, jadi untuk mendukung Rodrigo kan. Wa antakuna aydihim wahida ala aduhim, yang harus bersatu. Itulah gayanya, harus bersatu padahal dia yang ngabisin. Gitu ya. Wa hasyadus saghar gitu. Wa qadimu wa nazalu Shugunda, mereka ke Segunda. Daerah Sedonia lah sekitar gitu, di daerah selatan itu intinya. Terus kemudian fakharaja ilaihim summa nahadha liliqa'i Tariq ya. Nah, kemudian mereka bergerak untuk berhadapan-hadapan dengan pasukan Tariq bin Ziyad. Falamma taqabalatil fi'atan, saat pasukan Rodrigo ya, bertemu dengan Tariq. Artinya sudah enggak mesti sudah dalam kondisi berbaris lah, tapi intinya sudah berada di satu lokasi lah gitu intinya. Ajma al-Mundu wa akhawahu, al-Mundu dan dua bersaudara, anak raja yang digulingkan itu, alal ghadri bil Lodrik, berkhianat ke Rodrigo. Wa arsalu fi lailatihim tilka, sebelum perang, malam sebelum perang, mereka ngirim surat kepada Tariq bin Ziyad. Yu'limunahu, kan, memberikan informasi bahwa Rodrigo itu hanya kacung ayahnya aja dulu. Gitu lah. Bla 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 bla. Nah, ya intinya di sini pasti ada informasi-informasi lain lah. Hanya nggak mungkin isinya suratnya cuma gitu doang gitu ya. Yas'alunahul aman, maka mereka minta kepada Tariq bin Ziyad agar diberi suaka. Gitu. Gitu loh. Artinya ini kalau Rodrigo kalah, tolong kami diberi suaka. Kalau diberi suaka kan mereka sudah menyerahkan di satu sisi. Kan Rodrigo kalah nih. Berarti kan kalau kita bicara masalah hak-hakan ya, berarti kan Rodrigo kan mengkudeta kan tadinya. Keluarga ini nih, keluarga Almondo itu. Kan berarti di tangan keluarga Almondo. Nah, keluarga Almondo sudah minta suaka ke Tariq bin Ziyad. Terus gimana? Berarti nggak ada merampas. Merampas apa? Justru Rodrigo yang merampas. Jadi kehadiran Tariq bin Ziyad itu oleh selain orang-orangnya Rodrigo, itu penyelamat. Secara kemanusiaan, secara politik, secara apa gitu loh. Penyelamat. Kemudian sebagai penyelamat menjadi penguasa pemerintah menunjukkan risalah Islam di situ. Yang kemudian ibarat kata tidak mengintimidasi, tidak mengkhianati perjanjian, kemudian tidak musik peribadatan, kemudian bahkan yang kompeten diberi jabatan. Terus mau ngapain? Ya udah mereka jadi Mozarabes kan. Di situ letaknya. Iya. Yang Islam-Islaman itu. Iya. Tinggal syahadat doang kagak. Nah, itu pun kemudian pertanyaannya seberapa besar sih orang asli Andalus yang masuk Islam? Ada datanya, Sat? Saya tidak punya, tapi peneliti ada. Saya kan nggak meneliti di situ. Salah satu peneliti itu kan senior sekali almarhum Dr. Abdurrahman Ali Haji kan. Iya. Beliau kan selama 50 tahun meneliti tentang Andalus. 50 tahun tentang Andalus. Iya, meneliti tentang Andalus. Gitu lah. Sampai ada kelakar gitu dengan istrinya kan tahu ngikuti kan sejak dia kan disertasinya kalau nggak salah di Cambridge ya, kalau di Inggris. Oh gitu sih. Tentang hubungan diplomasi. Jadi kayak HI ya, hubungan diplomasi. Jadi perjanjian antara Andalus dengan Eropa, terutama dengan Romawi. Oh itu dengan Bizantium. Berarti naskah-naskah perjanjian itu sangat penting. Dan dulu banyak hal yang menarik dari beliau. Dia bilang ini beberapa tahun sebelum beliau wafat ya, artinya saya nggak tahu sudah ada nggak publikasinya gitu. Saya sedang meneliti dari 40 sumber, dia bilang 40 sumber berbagai ini bahasa, bukan hanya Arab gitu. Tentang istilahnya kaum muslimin di Andalus itu gitu. Tapi kesimpulan dia secara umum waktu itu, artinya belum dipublikasikan waktu itu ya, secara umum bahwa kaum muslimin di Andalus itu justru mayoritasnya dari orang Andalus sendiri.
Kaum muslimin di Andalus mayoritas dari Andalus sendiri. Iya, artinya dari kelahiran dari orang-orang asli Spanyol, Portugal. Bukan dari Arab barbar, Arab dan barbar. Artinya yang asli Arab barbarnya nggak dominan banget gitu. Ya artinya kalau kita mau ambil dari 100% itu kan 50-50 kan setengah-setengah. Iya, Tapi itu nggak nyampe. lebih. Mereka lebih. Orang Arab barbarnya tuh nggak nyampe 50. Nggak nyampe, memang nggak nyampe. Dan ada beberapa fakta penguat ya. Kalau untuk administrasi gitu ya, itu kan ada yang disebut dengan sakalibah dalam literatur kita. Wah ini istilah apa lagi? Jangan deh, atau sekarang Ustaz. biar ini Ustaz. Biar penasaran. Janganlah. Saya boleh di-spill Ustaz. Jadi sakalibah itu kalau di Masyrik seperti Imam Malik sebenarnya. Oke. Jadi itu adalah budak-budak. Bedanya ini budak bule dari pasar Inggris, dari Jerman, dari Prancis, dari Itali, dibeli oleh pejabat-pejabat, pokoknya oleh negara, oleh orang kaya di Andalus. Sebentar, budak bule. Iya memang. Baca abad pertengahan lah, emang gak ada perbudakan apa di Eropa? Banyak lah. Yang selama ini biasanya mungkin teman-teman juga kepikiran gitu kan, budak biasanya itu dia. Berkulit, kulitnya berwarna gitu. Iya, karena kan kita bule juga warna, kayak buta warna aja. Bahasa halusnya gitu. Enggak, itu bahasa diskriminatif itu. Jadi bule, makanya disebut sakalibah itu karena mereka budak-budak bule yang memang dibeli dari sejak kecil untuk dilatih, dididik untuk kepentingan-kepentingan yang memang spesifik. Militer. Ahli administrasi, militer. Karena memang tidak cukup kalau mengandalkan Arab dengan barbar. Oh. Itu masalahnya, problemnya. Nah, itu yang saya tahu. Dr. Abdul Rahman Ali Al-Haji lebih dari itu. Artinya meneliti bahkan lebih jauh dari itu. Bahkan beliau mengatakan itu di atas 50% gitu loh justru sebenarnya. Karena memang yang masuk Islam banyak dari mereka. Apalagi di 3 abad pertama sebelum Taif gitu ya. Sampai masa-masanya ini. Nah ini aja kan keturunan darah birunya gitu berkata gotik aja dengan bangganya sebagai muslim luar biasa dan menjadi ahli. Ini kalau Ibnul Qutiyah sendiri dari buyut perempuannya tadi yang sudah masuk Islam saat Iya sih, Sarah itu udah masuk Islam. Sarah sudah masuk Islam. Dia kan menghadap ke Hisham bin Abdul Malik untuk dia mengadukan ada persoalan yang terkait dengan hak-hak tanahnya yang dia ada perebutan lah gitu namanya politik lah. Namanya orang bangsawan juga banyak tanahnya gitu Ustaz. Iya dong. Kemudian Hisham itu memberikan semacam rekomendasi atau apapun gitu untuk menyelesaikan itu. Dan dia kemudian dinikahkan oleh Hisham kepada seorang katakanlah pejabat tinggi atau orang dekatnya lah, kepercayaannya yang kemudian sekaligus dikirim ke Andalus untuk menyelesaikan. Ya mungkin pernikahan itu juga untuk menguatkan posisi itu karena dia orang Hisham kan. Iya, ada motivasi politik juga. Maka kemudian dia jadi muslimah kan Sarahnya itu. Muslimah melahirkan keturunan yang kemudian bukan sekedar darah biru artinya dengan segala privilege-nya, tapi kemudian jadi ulama-ulama besar. Ayahnya Qadhi ini Ibnul Qutiyah, dia sendiri adalah ulama besar gitu. Gitu. Menarik ini. Bahkan Dr. Abdul Rahman Al-Haji mengatakan, saya meneliti bahwa Ibnu Hazm sendiri buyutnya ke atasnya itu Jadduhul A'la gitu lah. Itu Nasrani. Ibnu Hazm. Nama yang sering kita dengar nih Ustaz. Yes, Ibnu Hazm Al-Andalusi. Aslinya orang Spanyol Ustaz. Orang Nasrani. Iya, Nasrani Spanyol. Jadi fakta-fakta menarik ini. Makanya banyak deh menurut saya sisi-sisi yang belum tergali dari sejarah Andalus sebenarnya kalau kita mau. Kalau berarti gini Satya tadi kalau tadi Dr. Abdurrahman Ali Al-Haji mengatakan mayoritas kaum muslimin di Andalus itu lebih banyak dari. Ya mayoritas sudah lebih banyak. Dari sana ya Satya? Asli Spanyol, ya, bukan Portugal. Arab barbar. Bukan Arab Ditambah barbar. Kemudian ada fenomena Muzarabes itu. Oh iya. Artinya kan bagaimana gambaran kenyamanan hidup di Andalus saat di penguasanya umat Islam dan kemudian kemajuan itu dari keilmuan, teknologi, gaya hidup dan lain-lain itu kan disitulah problem historiografi. Artinya ketika sebuah sejarah itu disajikan, kebanyakan itu kan melihatnya dari bahwa sejarah itu adalah karya orang besar. Dan karya orang besar itu kan tidak akan lepas dari kekuasaan dan politik.
Jadi bahwa dinamika sebuah peristiwa itu pertama kali ini siapa pelakunya, dalam arti orang besar yang mana nih. Nah, ini yang harus kita ubah bukan kita ubah, kita lengkapi, kita seimbangkan menurut saya, kita seimbangkan dengan melihat dari buku-buku lain gitu. Contohnya seperti Al-Amali gitu ya. Itu kan juga ada bagian-bagian tentang Andalus, Al-Iqdul Farid gitu kan. Itu juga ada bagian-bagian. Artinya aspek sosialnya, aspek ekonominya itu juga harus diperhatikan. Bukan hanya sekedar aspek politik, Iya, kekuasaan. geografi bahkan. Geografi itu kan dulu perlu diketahui ya, di zaman-zaman Islam itu, kalau sekarang itu kan kuliah paling favorit apa kan gitu. Iya. Kan gitu kan. Ya kalau nggak kedokteran, hukum, IT kan sekarang gitu kan. Iya. Atau yang paling ya istilahnya bonafid, bukan bonafid, mencerminkan intelektual yang tinggi, filsafat kan kayak gitu. Dulu yang paling favorit itu adalah geografi dan sosiologi. Geografi dan sosiologi. Ya. Ya paling top gitu saja. Ya sosiologi belum ada waktu itu sebagai disiplin ilmu, dalam Islam pun belum ada. Tapi mirip gitu, sebenarnya sejarah dan geografi. Itu kalau itu udah tua. Makanya buku-bukunya kan sering judulnya gini, Al-Masalik wal Mamalik. Oh iya juga saja. Al-Masalik itu geografi, Al-Mamalik itu sejarah. Cuman sejarah politik gitu ya. Cuman biasanya sejarah politik itu kan Al-Masaliknya itu kan lebih ke geografi, ke antropologi, kemudian topografi, macam-macam lah. Itu ada di situ. Oh gitu. Iya di situ. Menarik ini. Dan itu yang kurang kita gali. Benar, Sat. Kurang kita gali, dan mungkin saya rasa sih kadang kurang diminati gitu, Sat ya. Sama penuntut ilmu hari ini. Dalam arti penuntut ilmu muslim gitu, Sat ya. Karena paradigmanya sudah berubah sekarang gitu loh. Kita kan ketika belajar sesuatu itu kan belajar untuk kemudian ini menghasilkan pendapatan apa nih, dan apa yang paling besar gajinya di antara atau pendapatannya dari semua disiplin ilmu itu kan. Kalau kedokteran, hukum IT, visinya sudah paradigmanya udah beda gitu loh. Ya itulah. Tapi alkohol ini buku kecil, saya tidak bisa menceritakan banyak yang lain gitu. Pasti masalahnya belum ada terjemahannya nih. Ya itu biasa masalah itu gitulah. Karena yang salah itu bukan tidak ada terjemahannya, yang salah itu tidak bisa bahasa Arab itu. Itu dia ya. Kalau bisa bahasa Arab nggak ada masalah. Pasti nih, ini jadi selalu masalah yang kalau pada nonton masalah literatur itu kan pasti. Aduh, kalau saya baca di sini buku-buku di perpustakaan kita, buku tentang Andalus kan banyak sekali. Ibnu Abbar, Ibnu Faradi, kemudian Ibnu Idhari, bahkan ada buku Ibnu Hayyan yang dianggap mafqud, yang hilang pun juga ternyata sebagian sudah ditemukan. Dr. Abdurrahman Alil Haji sudah mengangkat itu. Oh gitu. Oke. Ini sangat menarik sekali pemirsa. Tentu saya yakin masih banyak literatur yang menarik secara konten, secara penulis dan lain-lain yang bisa kita bahas. Insya Allah kapan-kapan kita akan kembali lagi bertemu membahas seputar literatur. Dan jangan lupa kawan-kawan ikuti webinar Kejatuhan Granada yang insya Allah akan dibawakan juga oleh Ustadz Asep Sobari. Silakan cek di akun Instagram kita, di situ tertera link pendaftaran, karena kalau tidak salah tanggal 15 atau tanggal 16 kita akan mulai webinarnya. Jangan sampai ketinggalan karena akan banyak ada fakta menarik dan tentu bisa kita jadikan pelajaran. Baik, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang budiman, terima kasih telah menyimak sajian dari Sirah TV. Semoga menjadi jalan terbaik Anda untuk lebih dekat dengan Rasulullah SAW.